Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita masih menikmati umur panjang. Kita masih diberikan kesehatan, dan bersama-sama melalui perenungan ini kita akan semakin dibangkitkan kembali. Dan kita boleh berpengharapan lagi. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, keadaan dunia sekarang ini semakin hari semakin gelap. Ya, semakin sulit, semakin banyak orang yang terdampak. Banyak orang mulai mengeluh, dan tidak sedikit orang percaya mulai tergoncang imannya. Mulai bertanya-tanya, mulai timbul keraguan, mulai timbul pertentangan, dan mulai timbul juga pikiran-pikiran buruk di dalam pikiran setiap orang percaya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Tuhan membiarkan semuanya berlangsung begitu lama? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mau segera memberikan pertolongan dan lain sebagainya? Mengapa keadaan saya sama seperti mereka? Tidak ada bedanya sama sekali. Sama-sama kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kecewa, letih lesu, berbeban berat. Nah, hari ini kita akan kembali fokus untuk melihat kepada Tuhan Yesus, kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat kita, supaya kita tetap memiliki keyakinan bahwa situasi apapun yang kita hadapi saat ini, Dia adalah Tuhan yang selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Perjanjian Baru, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi mari, jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan. Tetap saja datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih-Nya kepada kita memang sulit untuk dijelaskan. Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya, unconditional love, kasih tanpa bersyarat. Yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah datang ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan setiap saat, setiap hari. Izinkan Tuhan mengasihi kita, izinkan Tuhan memberkati kita, melimpahkan kebaikan-Nya, kemurahan-Nya. Ya. Di dalam dunia sekarang ini, ya, alangkah baiknya kalau kita beristirahat sejenak, rest di dalam Yesus Kristus. Ya, kita duduk dan lihat Yesus kembali, terima semua kebaikan dan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepada kita, kepadamu." Jadi bagian kita adalah rest in Jesus Christ. Rest di dalam Tuhan. Rest bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu, ya. Rest bukan berarti tidak ada progres. Rest di dalam Tuhan artinya kita rest di dalam kekuatan-Nya. Kita rest di dalam kuasa-Nya. Maka kekuatan dan kuasa-Nya akan membawa kita pada sebuah kondisi dan sisi yang berbeda. Saya percaya itu. Ya. Kesukaan Tuhan itu adalah memberikan kesenangan, memberikan sukacita kepada kita sebagai orang percaya. Yesus berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu." Yesus hanya satu kali menjadi manusia yang penuh dengan kesengsaraan. Waktu Yesus ada di atas kayu salib, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Alkitab mengatakan, sukacitanya Tuhan bukan sukacitanya kita. Sukacitanya Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kemanapun Yesus melangkah, Yesus senantiasa membawa sukacita. Ada amin? Orang mati dibangkitkan, ada sukacita. Orang kusta menjadi tahir, ada sukacita. Orang terikat iblis dilepaskan, ada sukacita. Amin. Ya. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4.
Saudara bisa membaca di dalam Alkitab, di dalam teks Alkitab ini, Matius 8 ayat 1 sampai 4. Di sini diceritakan bahwa setelah Yesus turun dari bukit, ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Nah, kita perhatikan baik-baik ayat ini. Yang orang kusta butuhkan adalah apa? Kesembuhan dari kustanya. Orang ini tidak ragu kalau Yesus punya kuasa. Tetapi orang kusta ini ragu apakah Yesus mau mempergunakan kuasanya. "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Orang ini ragu apakah Yesus mau mempergunakan kuasanya. Ya. Banyak orang Kristen yang tidak ragu kalau Tuhan sanggup menyembuhkan. Tetapi ada begitu banyak juga orang Kristen yang ragu apakah Tuhan mau menyembuhkan. Apakah Tuhan mau menyembuhkan kita? Apakah Tuhan mau menolong kita? Ya, selanjutnya dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Yesus berkata, "Aku mau." Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus mau mempergunakan kuasanya kepada kita. Amin. Kepada siapa Yesus mau mempergunakan kuasanya di sini? Kepada orang yang sudah berbuat baik kepada Tuhan? Bukan. Apakah kita berpikir Tuhan akan berbuat sesuatu kepada kita karena kita berbuat baik kepada Tuhan? Tuhan berbuat sesuatu kepada kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, bukan karena kita berbuat baik. Tuhan berbuat sesuatu kepada kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, karena memang Tuhan itu baik. Amin. Di dalam perjanjian lama, sekalipun kita tahir, kalau kita menjamah yang najis, kita akan menjadi najis. Mengapa? Karena di dalam perjanjian lama kenajisan menular. Ya. Prinsipnya seperti itu. Kita tidak tahu sudah berapa lama orang kusta ini tidak dijamah. Tetapi waktu Yesus menjamah orang kusta ini, Yesus tidak menerima apa yang orang kusta ini miliki. Artinya Yesus tidak tertular. Sebaliknya, orang kusta ini menerima apa yang Yesus miliki. Apa? Orang ini menjadi tahir. Alkitab mengatakan seketika itu juga orang kustanya tahir. Sekarang lihat di dalam Injil Markus. Karena memang ada sesuatu di dalam Injil Markus yang tidak dicatat di dalam Injil Matius. Markus 1 ayat 41. Saya akan baca. Markus 1 ayat 41. "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.'" Ya, di sini di kitab Markus mencatat, maka tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan. Kita harus mengerti bahwa setiap kali Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan mujizat bukan untuk pamer. Yesus buat mujizat karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sekali lagi, Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah takut untuk senantiasa melibatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya kalau kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Ketika kita ada di hadapannya, apapun keadaan kita, hatinya Tuhan Yesus bukan hati yang penuh dengan kejengkelan. Hatinya Tuhan Yesus bukan penuh dengan amarah. Tetapi hatinya Tuhan Yesus selalu penuh dengan belas kasihan. Jadi, setiap hari kita harus melatih diri kita untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Melihat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, merasakan kasih-Nya. Wow. Ya. Mari kita kembali ke Matius 8 tadi. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah,
Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Pertanyaannya, sebagai bukti apa? Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa Mesias sudah datang, kasih karunia sudah datang. Luar biasa. Di dalam perjanjian lama, di bawah hukum Taurat dijelaskan bahwa orang kustanya harus sembuh terlebih dahulu, baru ditahirkan imam. Di dalam perjanjian baru, di bawah kasih karunia, Yesus tidak mengatakan sembuh, tetapi Yesus langsung mengatakan tahir. Ya, perhatikan. Di perjanjian lama, imam tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Imam hanya menjalankan ritual mentahirkan setelah orang kustanya sembuh. Di perjanjian baru, Yesus bukan hanya menyembuhkan, tetapi Yesus sekaligus mentahirkan kepada kesempurnaan. Haleluya, amin. Inilah Yesus kita. Inilah Yesus, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap datang pada Tuhan Yesus, terus mendekat kepada Tuhan Yesus, tetap miliki pikiran yang baik tentang Tuhan Yesus. Hatinya Tuhan Yesus selalu penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus selalu mau menolong kita. Amin. Di dalam Injil Matius, Yesus itu digambarkan sebagai raja. Apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita? Yesus bukan raja yang jalan ke sana ke sini memerintah kita, tetapi Yesus adalah raja yang memiliki belas kasihan dan keinginan supaya kita sehat, supaya kita diberkati, supaya keluarga kita baik. Yesus adalah raja yang memerintahkan supaya semua penyakit keluar dari tubuh kita. Yesus adalah raja yang berkata-kata untuk kesempurnaan kita. Amin. Yesus adalah raja yang berkata-kata untuk memberkati keluarga kita. Yesus adalah raja yang senantiasa membawa berkat di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Yesus adalah raja yang senantiasa membuat berhasil pekerjaan kita, usaha kita. Apa yang hendak disampaikan kepada kita? Dunia sekarang mengalami kegoncangan, ketakutan, berada di dalam kekhawatiran, ada kelaparan, ada wabah di sana sini. Tetapi ketika kita datang mendekat kepada Tuhan Yesus adalah raja yang penuh dengan belas kasihan. Terus datang kepada Tuhan. Yesus adalah raja yang penuh dengan belas kasihan. Di tengah-tengah dunia ini dan semua masalahnya, Tuhan Yesus akan pelihara kita dan seisi rumah kita. Dan Tuhan akan membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.